Seorang pembunuh terbaik dunia bernama Ro Satsusa sudah mati karena dikhianati organisasinya sendiri. Ro bingung kenapa organisasi mengkhianatinya. Padahal jika organisasi memintanya untuk mati, maka Ro akan mati demi organisasi. Ro sangat kesal dan dia tidak tahu perasaan apa yang ada dalam dirinya ini. Sampai akhirnya Ro dipanggil sesosok dewi dunia lain. Dewi itu sempat mengejek Ro yang dengan bodohnya dibunuh. Padahal dia sendiri yang bilang untuk tidak percaya siapapun. Ro berterima kasih atas penjelasan itu dan bertanya di mana dirinya sekarang. Dewi itu memberi Ro dua pilihan. Yang pertama adalah dia akan terlahir kembali di bumi sekali lagi sebagai bayi tanpa ingatan tentang siapa dia sebelumnya. Lalu pilihan kedua, Ro akan bereinkarnasi ke dunia sihir dan pedang dan dia akan mengingat semua pengalamannya di masa lalu. Dewi itu mengatakan, bukankah pilihan itu terlalu menarik untuk diabaikan? Mendengar ini Ro bertanya pada sang Dewi, siapa orang yang ingin dia bunuh? Sang Dewi cukup terkejut karena Ro tahu alasannya dipanggil ke sana. Dewi itu berkata jika dia ingin agar Ro lahir di dunia lain dan membunuh pahlawan di dunia itu. Untuk sekarang sang Dewi duduk di kursi dan menawarkan teh untuk Ro. Sebenarnya Ro masih belum percaya dengan adanya siklus reinkarnasi, tetapi sang Dewi mengatakan jika biasanya jiwa orang yang sudah mati akan diputihkan dan didaur ulang untuk bereinkarnasi. Sang Dewi mengatakan jika terlahir kembali dengan ingatan yang utuh adalah sesuatu yang sangat hoki. Jadi sayang sekali kalau tawaran ini ditolak. Ro sepertinya setuju untuk menerima misi ini karena dia sudah ingat dengan emosinya yang dulu hilang. Sejak dia lahir, Ro sudah dibesarkan organisasi dan dilatih sebagai alat pembunuh. Ro sudah membunuh emosinya sendiri dan menjadi alat pembunuh yang sempurna untuk organisasi. Namun di akhir hidupnya, Ro menyesal dengan hidupnya itu dan emosinya juga sudah kembali lagi sekarang. Jadi jika ada kehidupan selanjutnya, Ro tidak akan hidup sebagai alat orang lain, tetapi dia akan hidup demi dirinya sendiri. Ro bertanya pada sang Dewi tentang target yang ingin dibunuhnya. Lalu sang Dewi mentransfer semua informasi tentang dunia baru ke otak Ro. Sekarang Ro paham jika dunia ini bisa menggunakan sihir dan beberapa orang memiliki kekuatan yang melampaui manusia normal. Setelah memahami dunia itu, Ro bertanya kenapa Dewi ingin membunuh pahlawan. Sang Dewi mengatakan kalau sang pahlawan akan mengalahkan Raja Iblis. Namun setelah itu dia akan berubah karena kekuatannya sendiri dan dia akan menghancurkan dunia dengan kekuatannya itu. Ro kemudian bertanya lagi, apakah dirinya bisa membunuh pahlawan kapanpun itu? Namun sang Dewi meminta Ro untuk menunggu sampai pahlawan membunuh Raja Iblis dulu karena Raja Iblis hanya bisa dibunuh oleh pahlawan. Ro sadar jika pahlawan memiliki kekuatan di luar nalar. Jadi dia harus punya kekuatan yang tidak normal pula untuk menghadapinya. Namun sang Dewi mengatakan jika ini adalah tentang pembunuhan dan bukan pertarungan. Ro menerimanya karena jika cuma membunuh, tidak ada orang lain yang cocok selain dirinya. Lalu sang Dewi menunjukkan Ro sekumpulan kartu dengan skill yang berbeda-beda. Ro memilih beberapa kartu dengan skill yang berbeda. Kartu yang dia pilih adalah skill pemulihan diri, skill penemuan baru, skill pertumbuhan tanpa batas, skill bela diri, dan untuk skill terakhir masih rahasia. Untuk elemen, Ro memilih 4 elemen sekaligus meski pertumbuhannya akan menjadi setengah. Karena dia hanya perlu untuk berlatih 2 kali lipat lebih banyak. Sang Dewi membuka siklus reinkarnasi dan mengatakan jika Ro akan bereinkarnasi ke keluarga pembunuh tua HD. Lalu seketika Ro langsung dilahirkan sebagai bayi bangsawan tua HD. Keluarga itu merupakan ahli bedah kerajaan yang dihormati, tetapi di balik layar mereka adalah serikat pembunuh yang sangat terlatih. Ini sangat cocok untuk Ro karena dia bisa melatih dirinya menjadi pembunuh tanpa menyembunyikannya. Ayah Ro memberikan nama untuk putranya yang baru lahir. Sekarang namanya adalah Luke Tua HD. Ayah Luke bernama Qian Tua HD dan ibunya bernama Esri Tua HD. Beberapa tahun telah berlalu dan Luke sekarang sudah menjadi anak laki-laki muda yang telah berlatih menjadi pembunuh sejak masih kecil. Dia masuk ke dalam hutan untuk mencoba skillnya dengan berburu kelinci di hutan. Dia bergelantungan di pohon dan menembak kelinci dengan akurat karena mata pembunuhnya yang tajam. Setelah itu dia membawa kelinci kembali ke rumahnya. Lalu ibu Luke datang dan mencoba memasakkan kelinci itu untuknya. Tapi Luke ingin memasaknya sendiri karena dia yang memburunya. Luke sudah mulai mempersiapkan diri untuk membunuh pahlawan. Jadi dia butuh makanan dengan nutrisi yang cukup untuk memperkuat tubuh. Luke menggunakan banyak rempah-rempah dan herbal. Lalu dia juga memasukkan semua bahan dan membuat rebusan untuk makan siang bersama keluarga. Luke dan keluarganya menikmati masakan itu di meja makan. Kedua orang tuanya memuji masakan putranya yang sangat enak. Ibu Luke menyarankan untuk menyajikan masakan Luke di festival panen sebentar lagi. Setelah itu ayahnya berdiri dan menyuruh Luke untuk menemuinya di ruang latihan.
Luke mengikuti ayahnya dan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Tempat itu adalah tempat rahasia ayah Luke untuk melatih putranya menjadi pembunuh. Sekitar seminggu sekali, ayah Luke akan melakukan pemeriksaan pertumbuhan putranya dan memintanya melakukan beberapa gerakan. Ayah Luke memeriksa struktur tulang dan juga gerak sendi putranya. Keluarga ini sangat ahli dengan hal ini karena mereka adalah keluarga medis terkenal di kerajaan. Tapi nyatanya keluarga Luke adalah keluarga pembunuh yang melaksanakan misi dari kerajaan. Luke mendapatkan banyak teknik medis dan pembunuhan dari keluarga ini. Ayah berkata kalau Luke sangat sehat dan perkembangannya lebih cepat dibandingkan anak laki-laki seusianya. Ayah Luke merasa jika putranya sudah siap untuk melakukan operasi dan menerima mata mistik tua HD. Mata itu adalah mata hasil eksperimen yang diturunkan di keluarga ini sejak dulu sampai sekarang. Keesokan harinya Luke masih menggunakan penutup mata karena operasi tadi malam. Lalu dia disuapi ibunya yang merasa senang karena putranya seperti kembali ke masa bayi. Namun Luke melarikan diri dari sana dan ayahnya datang untuk melihat kondisi mata Luke setelah operasi. Ayah kemudian membawanya ke atas atap dan mereka akhirnya melepas penutup mata putranya itu. Luke membuka matanya dan melihat matahari yang menyilaukan dan melihat pemandangan indah di wilayah ayahnya itu. Luke mencoba untuk memfokuskan matanya dan dia bisa melihat benda-benda yang jauh dengan sangat jelas. Skill mata mistik ini sangat berguna untuk seorang pembunuh seperti dirinya. Dia berterima kasih pada ayahnya dan dia sadar kalau sekarang dia bisa melihat mana ayahnya. Saat itu ayah menatap Luke dan memberitahunya jika dia juga telah mengatur guru pribadi yang akan mengajarinya sihir. Luke sangat senang mendengar ini karena dia sangat ingin belajar sihir di dunia ini sejak dulu sekali. Hari berikutnya, ibu Luke memaksa putranya untuk memakai pakaian gadis untuk menemui gurunya yang datang hari ini. Luke bersiap dengan ayahnya dan menyambut guru sihir yang baru datang. Lalu kereta datang dan ternyata itu adalah seorang gadis muda berambut perak bernama Dia. Dia turun dari kereta kuda dan berjalan ke arah Luke sambil menatapnya. Dia berkata jika anak ini mungkin terlalu muda untuk mempelajari sihir. Dia sadar kalau Luke berpikir kalau dia juga masihlah gadis kecil. Dia menjadi kesal dan ia pun menunjukkan sihir ledakan pada Luke yang membuatnya terdiam. Sekali lagi dia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Dia Vicone. Pagi berikutnya pelatihan Luke dimulai. Saat itu Luke memperkenalkan dirinya secara formal di taman. Dia meminta Luke untuk tidak terlalu formal karena dia hanya 3 tahun lebih tua darinya. Tetapi dia masihlah gurunya yang pantas untuk mendapatkan rasa hormat dari dirinya. Dia hanya tertawa dan memberikan bola kristal yang indah. Dia menyebut batu itu dengan nama batu Far. Dia memberitahu Luke jika batu ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak sihir seseorang. Dia meminta Luke untuk menuangkan semua mananya ke dalam batu. Menurut dia, Luke memiliki sihir yang cukup besar. Namun saat Luke mengeluarkan hampir semua sihirnya, batu Far menjadi sangat tidak stabil karena mengandung begitu banyak mana. Dia merasa ngeri dengan ini dan berteriak pada Luke untuk melempar batu sejauh mungkin. Luke segera melemparkan batu ke udara yang meledak dengan ledakan yang luar biasa. Kedua orang tua Luke berlari keluar rumah dan menghampiri kedua anak itu dan mereka menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Dia benar-benar terguncang oleh apa yang baru saja dilihatnya. Tetapi dia berpikir bahwa orang tua Luke pasti akan marah. Sehingga dia memberitahu mereka bahwa itu salahnya. Namun mereka tidak marah dan bahkan mereka malah senang setelah tahu kekuatan sihir putra mereka yang luar biasa. Mereka berterima kasih pada dia dan memintanya untuk mengajari Luke sihir pembunuh. Setelah kedua orang tuanya kembali ke rumah, Luke sangat ingin mendapatkan batu Far yang lainnya karena mungkin bisa menjadi senjata untuk melawan pahlawan. Ia pun bertanya pada dia, di mana dia bisa mendapatkan batu Far itu. Namun dia mengatakan jika batu-batu itu bukanlah sesuatu yang didapat dengan mudah dari toko, karena batu itu adalah permata berharga dari kerajaan dan perdagangannya sangat ketat. Luke kecewa mendengarnya, tetapi bukan Luke namanya kalau menyerah begitu saja. Ketika malam tiba, dia masuk ke kamar Luke karena dia merasa Luke sudah seperti adiknya sendiri. Sepertinya ayah Luke merahasiakan sesuatu dari putranya ini. Keesokan harinya mereka pergi ke dekat tepi sungai dan dia memberinya batu Far. Tetapi kali ini dia meminta Luke untuk menuangkan sedikit mana saja karena dia ingin memeriksa atribut yang dimiliki Luke. Awalnya dia memeriksa elemen api dan elemen air dan ternyata Luke memiliki keduanya. Dia sangat bersemangat, karena ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang dengan dua elemen selain dirinya. Dia sangat senang karena sekarang dia bisa mengajarinya semua mantra yang dia miliki. Namun Luke meminta dia untuk memeriksa elemen lainnya. Sebenarnya dia tidak terlalu yakin karena penyihir dengan 3 elemen itu tidak ada dalam sejarah.
Tapi akhirnya dia semakin takjub setelah tahu kalau Luke punya 4 elemen yang belum pernah terdengar selama ini. Setelah itu dia memberitahu Luke jika Luke perlu mengubah elemen mana untuk menggunakan sihir. Pengubahan elemen pertama akan menjadi pengalaman kuat dan berkesan. Dia meminta Luke untuk tetap fokus dan merasakan pengubahan mana ini. Lalu kita melihat seperti ada koneksi antara Luke dan dia setelah melakukan pengubahan mana. Lalu dia meminta Luke untuk mencoba menggunakan sihir. Lalu Luke seperti melihat adanya tulisan-tulisan setelah mencoba menggunakan sihir. Saat itu dia mengatakan jika itu adalah mantra yang didapat setelah melakukan pengubahan mana. Dia meminta Luke untuk mengucapkan mantra yang dia lihat di kepalanya. Tanpa diduga Luke bisa melakukannya dalam sekali percobaan. Malamnya lagi, Luke sudah mempersiapkan rencana untuk membunuh pahlawan. Tapi lagi-lagi dia datang ke kamar Luke lagi. Dia membahas masakan Luke yang sangat enak selama dia tinggal di rumah ini. Keesokan pagi berikutnya, Luke akhirnya bisa mengeluarkan sepotong tembaga yang sempurna setelah berlatih cukup keras. Dia menceritakan kalau setiap kali dia berhasil mengeluarkan sihir akan ada mantra baru yang muncul di kepalanya sebagai wahyu ilahi. Namun Luke bertanya, bagaimana jika dia menggunakan sihir tanpa wahyu ilahi dan meminta orang lain menuliskan mantra untuknya? Dia langsung menulis mantra sihir untuk Luke dan ternyata Luke benar-benar bisa menggunakan sihir tanpa wahyu ilahi. Dia malah bingung kenapa dari dulu tidak ada seorang pun yang sadar untuk menggunakan mantra orang lain. Luke ingin bereksperimen lagi dan meminta dia untuk menulis semua mantra yang dia tahu. Awalnya dia tampak enggan, karena menulis semua sihir akan memakan banyak waktu. Tetapi Luke merasa jika mereka mungkin bisa menghasilkan mantra baru jika merubah mantra-mantra itu. Akhirnya dia terus menulis mantra dari pagi sampai sore. Perlahan mereka tahu kalau perbedaan sihir tembaga dan besi adalah angkanya. Jadi Luke mencoba membuat mantra baru dan menjelaskan pada dia tentang parameter logam. Jadi perbedaan logam dan tembaga adalah parameternya, yaitu berat jenis, titik leleh, dan berat atom. Dia masih belum paham apa yang dikatakan Luke ini. Jadi Luke mengatakan kalau dirinya tahu parameter untuk emas. Dia menulis mantra baru untuk menghasilkan emas. Namun setelah dia mencobanya, dia langsung pusing dan kepalanya sakit. Luke mencoba sihir baru itu dan ternyata dia berhasil membuat emas. Luke sadar kalau ini adalah efek skill penemu yang dia pilih dari kartu skill Dewi waktu itu. Luke mencoba menulis sihirnya itu untuk dia. Pada akhirnya dia juga berhasil membuat emas seperti halnya Luke. Dia sangat bersemangat setelah tahu ada cara seperti ini untuk membuat mantra baru. Dia mengajak Luke untuk menciptakan sihir baru mulai sekarang. Beberapa hari setelah itu, sekarang Luke mampu menciptakan senapan dengan sihir logam. Luke mencoba senapan itu dan bisa menembus jamur di pepohonan. Bukan hanya Luke yang bisa melakukannya, karena dia juga sangat ahli menggunakan sihir baru itu. Luke merasa kalau sekarang dia bisa menjadi sniper seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Luke ingin memodifikasi senjatanya. Luke mencoba menciptakan senjata meriam dan punya daya ledak yang mengerikan. Tapi senjata itu langsung hancur hanya dengan sekali tembakan. Dia sangat kagum dengan Luke. Tetapi dia sadar kalau dia tidak mampu membuat senjata itu karena sihirnya tidak sebanyak Luke. Malam itu dia tampak sedih karena hari ini adalah hari terakhir mereka berlatih bersama. Dia ingin bersama dengan Luke selamanya dan tidak mau berpisah. Sampai akhirnya Luke menciptakan pisau logam beta titanium untuk dia. Luke berkata kalau logam itu adalah hasil kerja keras mereka. Luke berterima kasih pada dia karena jika bukan karenanya, Luke tidak akan bisa menggunakan sihir. Dia berjanji akan membuat banyak sihir dan saat mereka berdua bertemu lagi, dia berharap Luke bisa menyelesaikannya. Dia memberikan satu batu far untuk Luke dan dia ingin Luke berjanji padanya. Suatu saat ketika dia sangat-sangat ingin bertemu dengan Luke, dia berharap Luke akan datang saat itu juga. Luke berjanji pada dia kalau dirinya akan datang di saat dia benar-benar ingin bertemu dengannya. Keesokan paginya dia dijemput dengan kereta untuk kembali ke rumahnya. Kedua orang tua Luke sangat berterima kasih pada dia karena sudah mengajari putranya sihir. Dia yang ramah mengatakan kalau Luke bisa belajar sendiri karena Luke sangatlah jenius. Dia naik ke kereta dan berjanji bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Setelah dia pergi, ayah Luke ingin memberitahukan kebenaran tentang keluarga tua HD. Ayah Luke berpikir jika putranya sudah siap untuk misi pertama menjadi pembunuh malam ini. Ayah dan Luke sedang naik kereta menuju penjara yang berisi banyak narapidana dengan hukuman mati. Mereka diberikan pada keluarga tua HD agar mereka bisa bereksperimen dan berlatih membunuh. Luke penasaran dan ia pun bertanya pada ayahnya, kenapa dia dibesarkan dengan emosi jika pada akhirnya dia harus menjadi alat pembunuh. Namun ayahnya mengatakan jika mereka bukan alat,
melainkan manusia. Mereka tetap dilatih untuk menimbang sesuatu yang menguntungkan kerajaan lalu eksekusi dimulai. Ini tidak seperti kehidupan Luke dulu, di mana dia harus hidup seperti alat. Ayah membuka pintu penjara dan meminta Luke untuk melakukan pembunuhan pertamanya. Tahanan itu bernama Margaret yang divonis hukuman mati setelah melakukan perampokan dan pembunuhan. Margaret menangis dan meminta Luke untuk melepaskannya. Namun Luke adalah pembunuh veteran. Mana mungkin dia akan goyah untuk membunuh hanya karena targetnya adalah seorang wanita. Luke menggunakan pisau titanium dan memenggal kepala Margaret hingga putus. Beberapa tahun berlalu dan kita melihat seorang gadis yang berjalan sempoyongan di hutan. Gadis itu sadar kalau dia sudah dibuang keluarganya. Dia tahu kalau keluarganya miskin dan kekurangan makanan. Jadi mereka harus membuang anak yang tidak mereka inginkan. Sementara itu kita melihat Luke yang sudah berusia 10 tahun. Suatu hari Luke dan keluarganya pergi ke pasar di wilayah keluarga mereka. Semua orang tampaknya sibuk menjual hasil panen mereka karena musim dingin akan segera tiba. Ibu Luke sibuk mencari makanan ringan, sedangkan Luke mencoba menemukan seseorang yang memiliki mana. Luke tahu kalau dia harus membunuh pahlawan dalam 8 tahun ke depan. Tetapi dia akan membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan tugas ini. Namun masalahnya hanya ada para bangsawan yang punya mana dan sudah jelas mereka akan sulit untuk direkrut. Jadinya dia mencoba untuk menemukan orang biasa yang memiliki mana dan bisa dia manfaatkan. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak saat itu. Suatu hari Luke memutuskan pergi ke hutan untuk berburu. Sekarang dia memasuki hutan dan melihat-lihat untuk mencari hewan buruan. Ketika Luke tiba di hutan, dia mendengar ada serigala melolong dan dia mencoba fokus untuk menemukan lokasi mereka. Luke memutuskan untuk mengikuti suara itu karena dia ingin mencuri mangsa yang dikejar kawanan serigala itu. Luke melesat ke tengah hutan dan ternyata mangsa yang dikejar serigala-serigala itu adalah manusia. Luke menembakkan panahnya dan melompat ke depan gadis itu untuk melindunginya. Dia menghitung serigala dan memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai alat latihannya. Dia menyerahkan perlengkapannya kepada gadis itu dan akan menggunakan pisau saja untuk menghabisi mereka semua. Luke menusuk leher serigala dan membuatnya mati seketika. Satu serigala lagi mencoba mengejar gadis itu tapi Luke menendang serigala itu dengan kuat. Lalu ada 2 serigala lain yang melompat ke arahnya secara bersamaan. Luke memutar tubuhnya dan menghancurkan rahang kedua serigala itu. Sementara serigala lain langsung mati setelah Luke menghancurkan tengkoraknya. Setelah itu Luke bertanya pada gadis itu apa yang dia lakukan di hutan sendirian. Gadis itu menjadi takut dan mengatakan kalau dia hanya tersesat dan tidak melakukan kejahatan apapun. Luke belum mendapatkan jawaban yang dia mau. Lalu gadis itu menjawab jika keluarganya sangat miskin dan mereka tidak memiliki cukup makanan untuk semua orang, sehingga mereka mengurangi orang yang akan diberi makan. Luke menatap gadis itu yang sepertinya sangat kelaparan, jadi dia memasakkan bubur untuknya. Luke memberinya semangkuk bubur dan menyuruhnya memakannya perlahan, karena jika dia memakannya terlalu cepat dia mungkin berakhir muntah dan membuat makanan itu sia-sia. Luke menguliti para serigala dan dia sadar kalau penguasa kota sebelah sangat serakah. Dia sudah menaikkan pajak rakyat dan membuat mereka mati kelaparan. Luke dengar kalau gadis itu mau pergi ke wilayah Tua Hade. Jadi Luke memberitahu kalau dia adalah putra dari keluarga Tua Hade. Luke sempat terkejut ketika gadis itu menyebutkan tentang dewa yang mengatakan dalam mimpinya tentang pertemuan yang ditakdirkan. Luke pun mengajak gadis itu untuk mengikutinya. Gadis itu terharu dan dia menangis bahagia karena ini pertama kalinya ada orang yang mau menerimanya. Luke bertanya pada gadis itu, apakah dia bisa menjaga rahasia? Luke memberitahunya jika dia sudah membunuh orang dan mulai sekarang dia akan terus membunuh banyak orang lagi karena itu adalah misi yang diberikan padanya. Dia memberikan penawaran, jika memang gadis itu mau mengikutinya, maka dia juga harus membantunya membunuh sebagai asisten. Gadis itu setuju dan memperkenalkan dirinya sebagai Tarte. Luke langsung sadar jika Tarte mungkin dikirimkan Dewi untuk membantunya menyelesaikan misi. Luke sudah mempersiapkan segalanya untuk memanipulasi emosi gadis itu agar dia setia padanya. Luke sadar jika gadis itu tidak akan pernah mengkhianatinya karena yang dilakukan Luke tadi semuanya adalah proses cuci otak pada gadis itu. Sekitar 40 tahun yang lalu, Sang Dewi memanggil jiwa petarung terkuat dan memberinya misi untuk membunuh pahlawan. Namun setelah bereinkarnasi, petarung terkuat itu malah menjadi anak bangsawan yang benar-benar malas karena punya segalanya di dunia itu. Sekarang kita melihat Luke yang sudah berusia 12 tahun. Pagi itu Luke dibangunkan oleh Tarte yang memanggilnya untuk sarapan. Tarte sudah dewasa menjadi gadis dengan kepribadian yang baik dan setia pada tuannya. Orang tua Luke tampaknya juga menyukai Tarte. Ayah Luke memuji putranya dalam memilih asisten.
Saat ini Luke menjadikan Tarte sebagai pelayan pribadinya. Lalu Luke meminta Tarte untuk datang ke tempat latihan. Luke ingat jika dulu ayahnya mengatakan padanya jika Luke boleh menjadikan Tarte sebagai asisten pembunuh dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah Luke harus melatih Tarte sendiri, dan jika dia berkhianat, maka Luke harus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Setelah melakukan pemeriksaan, Luke melatih Tarte bertarung dengan tujuan membunuh. Tarte mencoba menyerang Luke dengan pisau, tetapi Luke bisa dengan mudah melumpuhkannya. Tarte meminta maaf dan berkata kalau keahliannya cuma menggunakan tombak, tapi masalahnya tombak adalah senjata yang tidak mudah disembunyikan. Apalagi dia adalah asasin yang akan membunuh seseorang secara diam-diam. Luke memutuskan untuk membuatkan menu latihan pisau untuk Tarte. Malam itu Luke pergi ke ruang bawah tanah sekali lagi dan bertemu dengan Tarte yang susah payah melatih kemampuan pisaunya. Luke berkata sudah cukup dengan itu semua. Lalu dia memberikan senjata baru berupa tombak yang bisa disembunyikan. Tarte bisa membelah boneka latihan dengan mudah menggunakan tombak itu. Sepertinya itu adalah senjata yang sempurna untuk Tarte. Luke memuji Tarte dan mengatakan kalau dia juga membutuhkan asisten yang bisa diandalkan. Paginya Tarte membangunkan Luke seperti biasa. Tarte berkata kalau dia sudah kelelahan karena berlatih tombak semalaman. Kini dia sangat senang karena sekarang dia benar-benar menjadi seorang yang dibutuhkan Luke. Sekitar 35 tahun yang lalu, Dewi memanggil jiwa seorang samurai terkuat untuk membunuh pahlawan. Namun sepertinya samurai itu dikalahkan oleh sihir pahlawan karena terlalu percaya dengan pedang. Hampir setiap hari Luke pergi ke pasar secara teratur dan sangat dicintai oleh orang-orang di wilayahnya. Semua orang di pasar ingin memberinya begitu banyak hadiah sebagai oleh-oleh. Hingga saat sore tiba, dia kembali ke rumah dengan keretanya yang terisi dengan oleh-oleh dari penduduk setempat. Sesampainya Luke di rumah, dia memeriksa batu-batu var yang dia simpan. Sebelumnya Luke sudah menganalisis batu var agar dia bisa membuat batu itu secara massal. Jadi sekarang dia mulai mengisinya dengan mana dan menyimpannya di lemari pribadinya. Bisa dibilang batu-batu itu akan menjadi granat tangan. Saat itu Luke tiba-tiba dipanggil oleh ayahnya ke ruang pelatihan. Luke pergi ke sana dan bertemu ayahnya dan dia bertanya tentang kemampuan Tarte sekarang. Luke berkata jika dia telah melatihnya sampai pada titik di mana dia sama kuatnya dengan beberapa sepupunya. Namun ayah tidak bertanya tentang itu. Dia masih curiga kalau Tarte adalah mata-mata yang dikirim untuk mencuri teknik keluarga tua HD. Namun Luke menjaminnya jika dia bersih meskipun dia benar-benar bertemu dengan Tarte seperti diatur seseorang. Kita masuk ke masalah utama. Ayah melihat ke arah Luke dan mengatakan jika dia sudah cukup kuat untuk mengikuti ujian sebelum ujian yang paling terakhir. Dia bertanya pada Luke, apakah dia siap untuk itu? Setelah Luke siap, ayah mengatakan jika Luke harus melawannya dan menunjukkan semua kemampuan miliknya. Luke berjalan keluar dengan senjata lengkap dan mengendap-endap di hutan. Luke seharusnya berada di pihak yang lebih unggul karena dia sudah punya pengalaman membunuh di 2 kehidupan. Luke sadar jika pertarungan antar pembunuh adalah serangan diam-diam, karena yang menemukan musuh lebih dulu akan diuntungkan. Luke mendapatkan serangan dari ayahnya dan dia bergegas mencari lokasi ayahnya. Luke menemukan lokasi ayahnya dan dia kalah di pertarungan jarak dekat. Lalu ayah menggunakan umpan jebakan dan mengincar leher Luke. Ayah mulai mengamati, muncul, menyerang, menghilang dan mengamati lagi. Luke mulai fokus mengamati situasi dan lagi-lagi ayahnya muncul tiba-tiba dengan 3 arah serangan. Namun Luke bisa mengatasi serangan-serangan itu. Akhirnya dia bisa mengalahkan ayahnya dengan pisau di tenggorokan ayahnya itu. Ayah merasa sedikit malu, karena sebagai pembunuh profesional dia sudah kalah dengan anak 12 tahun. Dengan ini ujian selesai dan tidak ada lagi yang bisa diajarkan ayah pada Luke lagi. Mulai sekarang Luke harus memutuskan sendiri apa yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Setelah ujian ini, Luke akan mulai aktif menjadi asisten ayahnya dan menyelesaikan misi pembunuhan. Lalu kita melihat bangsawan keji yang punya banyak uang. Dia menyiksa banyak gadis dan nyawanya berakhir sampai di situ. Lalu ada bangsawan lain yang dibunuh dengan racun saat dia tidur. Luke dan ayahnya mengitari kerajaan dan membunuh para bangsawan korup dengan teknik-teknik membunuh yang sempurna. Namun karena mereka sudah membunuh banyak orang belakangan ini, ayah Luke ingin menyamarkan target mereka sudah dibunuh oleh bandit. Mereka berdua bergerak saat malam dan sorenya mereka menjadi dokter kerajaan. Bangsawan itu berterima kasih karena sudah memeriksanya dan dia memberikan hadiah uang untuk pengobatan itu. Ketika mereka pulang, ayah akan mengirim Luke ke kota lain untuk hidup dengan identitas palsu. Dia akan hidup sebagai anak haram dari pedagang yang sangat terkenal. Ayah mengatakan pada Luke jika dia harus tinggal 2 tahun bersama keluarga itu.
Jadinya setelah Luke menjadi terkenal sebagai pedagang, maka akan membantu dalam misi pembunuhan. Omong-omong nama pedagang itu adalah Balor. Jadi Luke akan menjadi anak haramnya dengan nama Ilik Balor. Sebelum itu, ayah membawa Luke untuk bertemu dengan seluruh anggota keluarga besar Tua HD. Dia mengumumkan jika putranya akan berangkat menuju ujian terakhirnya menjadi pembunuh profesional. Ayah juga ingin menjadikan Luke sebagai kepala keluarga selanjutnya. Banyak orang yang memuji Luke karena menjadi orang termuda yang mengikuti ujian terakhir dalam sejarah. Namun saat itu ada seorang anak yang tidak terima dengan keputusan itu. Dia bernama Ronah. Ronah mengatakan jika setelah Ruf putra pertama kepala keluarga mati, seharusnya dia yang akan menjadi penerus kepala keluarga. Jadinya ayah Luke meminta mereka bertarung agar Ronah mengakuinya. Luke bisa mengalahkan Ronah dengan cepat. Namun dia belum terima dan menyerang lagi. Akan tetapi Luke bisa mengalahkan Ronah lagi dan mematahkan tangan kirinya. Ayah mengumumkan jika putranya adalah seorang jenius yang memiliki bakat membunuh ataupun medis di atasnya. Para anggota keluarga bertepuk tangan untuk penerus kepala keluarga selanjutnya. Lalu kita melihat Ronah yang kesal ketika bertemu dengan Luke. Namun Luke mengatakan pada Ronah jika apapun yang dia lakukan tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Karena kepala keluarga saat itu yaitu ayahnya sudah kalah darinya di latihan. Luke ingin merekrut Ronah menjadi bawahannya. Dia berjanji jika dia menjadi kepala keluarga, maka Luke akan memberikan posisi ksatria Tua HD untuk Ronah. Ronah menerima tawaran itu dan Luke memberinya pedang titanium untuk hadiah. Ronah berjanji jika di saat mereka bertemu lagi di masa depan, dia akan menjadi lebih kuat lagi untuk menjadi ksatria Tua HD. Keesokan paginya Luke dan Tarte akan berangkat ke perusahaan dagang Balor. Luke berpamitan dengan ayah dan ibunya dan mereka pun berangkat ke ujian terakhir. Sesampainya di kota Milteu, kita melihat Luke yang sudah mengganti warna rambutnya menjadi hitam agar tidak mencolok. Dia juga memakai kacamata yang membuatnya menjadi seperti seorang NPC. Lalu 2 tahun sebelum Luke ada di kota ini, kita melihat ada sekumpulan anak-anak di kota Milteu yang sedang menjadi pemandu para turis yang baru datang ke kota itu. Seorang gadis bernama Maha menawari seorang paman untuk diantar ke toko sake. Paman itu tidak percaya dengan anak kecil yang akan memandunya. Namun Maha cukup pintar berbicara dan membuat paman itu terpancing. Jadi dia memanggil temannya yang bernama Kri untuk mengantarkan paman itu ke toko Jodi atau Meari. Lalu Maha mulai mencari turis lain dan Kri juga sudah kembali dari tugasnya. Selanjutnya adalah gadis yang bernama Iva menjadi pemandu wisata 2 orang turis. Di sana kita melihat anak-anak itu memuji Maha yang menemukan pekerjaan ini untuk menghasilkan uang. Seketika hujan turun dan mau tidak mau mereka harus mengakhiri pekerjaan hari ini. Mereka mengumpulkan uang mereka di kota harta agar bisa membeli rumah suatu hari nanti. Akan tetapi muncul para penculik yang dipimpin oleh pria bernama Lloyd. Maha mencoba membuat celah agar teman-temannya melarikan diri. Namun saat ini, Maha tertangkap bersama 2 temannya yang bernama Connor dan Noin. Mereka semua ketakutan dan bingung mau dibawa kemana. Sampai akhirnya mereka sampai di suatu tempat dan bertemu dengan bos para penculik ini. Namanya adalah Toran. Ternyata Toran ini adalah kepala panti untuk menampung anak-anak. Toran memperingatkan mereka untuk tidak melarikan diri karena dia tidak akan memberi mereka ampun. Mereka bertiga dibawa ke sebuah ruangan dan ternyata teman-temannya yang lain juga tertangkap. Saat itu, Iva mengatakan jika Toran mengincar dana bantuan yang diberikan ke panti ini. Lloyd datang dan memberikan sekantung bahan mentah dan mengatakan jika itu jatah mereka seminggu ke depan. Mereka hanya merebus kentang dan membaginya menjadi 6 karena jatah makanan yang diberikan terlalu sedikit. Mereka bingung dengan apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Keesokan paginya, Maha dan teman-temannya dipaksa untuk melakukan pekerjaan di luar batas. Mereka diminta melakukan banyak hal seperti halnya robot. Jika mereka melawan, maka mereka akan dipukuli tanpa ampun. Lalu Toran datang dan mengantar tamunya yang bernama Hermel untuk membeli salah satu dari anak-anak ini. Ternyata Toran tidak hanya mengincar dana dari istri penguasa kota, tetapi juga menjual anak-anak sebagai budak para bangsawan. Malamnya seperti yang kita duga, Hermel sudah membeli teman Maha yaitu Iva untuk melakukan sesuatu. Iva diantar ke tempat Hermel oleh Toran. Sementara itu Maha dan yang lainnya menunggu Iva dengan cemas. Sampai akhirnya ketika sekitar tengah malam, Iva kembali dan Maha bergegas menemuinya. Tentu saja Iva sudah mengalami suatu hal yang membuatnya trauma. Maha mencoba menenangkan temannya itu yang sedang menangis ketakutan.
Hari-hari selanjutnya Eva terus dibeli para bangsawan busuk dan membuat Eva menjadi manusia hampa tanpa emosi. Setelah hari itu teman-teman Maha bergantian menjadi barang dagangan menjadi budak bangsawan. Sampai akhirnya Maha hanya bisa diam melihat Noin yang putus asa yang merusak wajahnya sendiri dengan pisau agar tidak ada yang membelinya lagi. Setelah 2 tahun berlalu, Maha masih belum diperdagangkan karena dia masih kecil. Namun saat usianya 12 tahun saat ini, Toran dan Lloyd berniat untuk segera menjual Maha juga. Ternyata Maha mendengar pembicaraan mereka itu dari depan pintu. Maha ketakutan dan dia langsung lari dari sana. Maha mengambil pisau untuk membunuh dirinya sendiri. Akan tetapi takdir berkata lain, karena Luke muncul di sana dan berniat untuk menghapus para penculik dari dunia ini. Sebelum itu dia bertindak seolah dia menjadi pelanggan untuk membeli budak. Luke memilih Maha untuk ikut bersamanya. Maha sedikit takut karena dia gak enak dengan teman-temannya yang lain. Setelah itu Luke membayar sekotak koin emas pada Toran. Toran mengatakan jika dia butuh waktu 3 hari untuk mempersiapkan Maha. Luke tidak masalah dengan itu tapi dia memperingatkan Toran jika Maha sudah menjadi bagian keluarganya sekarang. Malam itu sampah Toran tidak mendengarkan peringatan Luke. Dia meremehkan Luke karena sedang menyamar menjadi anak pedagang saat ini. Maha diantar Toran dengan kereta menuju rumah bangsawan yang membelinya. Namun Maha tidak ingin pergi ke tempat pangerannya dalam keadaan yang tidak suci lagi. Jadi dia kabur dari kereta dan berlari ke hutan. Namun Lloyd datang dan menangkap Maha. Tapi lagi-lagi Luke muncul dan menyelamatkan Maha sekali lagi. Luke sudah tahu kalau dari awal Maha sudah meminta pertolongan tapi tidak berani mengatakannya. Toran datang ke sana dan meminta Lloyd untuk mengurus bocah itu. Tapi Luke adalah pembunuh profesional dan dia dengan mudah mengalahkan Lloyd dan juga menyandera Toran. Sementara itu kita melihat Tarte yang berpura-pura menjadi Maha dan memancing para penjaga untuk mengungkap kejahatan Hermel. Misi sudah selesai dan kita sedikit melihat teman-teman Maha yang terbebas dari para pria kejam itu. Lalu luka di wajah Noin juga sudah disembuhkan oleh sihir Luke. Selanjutnya Luke membawa Maha pergi dari sana dan memulai hidupnya yang baru. Beberapa hari sejak Luke menjaga Maha di bawah perlindungannya. Saat ini Luke sedang memeriksa kondisi kakaknya di keluarga Balor yaitu Bruido. Balor sangat senang dengan ini dan dia sangat berterima kasih pada Luke karena sudah menyelamatkan putranya. Dia menceritakan jika dia membuat sosok palsu seperti Ilik Balor untuk membantu keluarga tua HD. Namun sepertinya sekarang dia sudah berhutang budi lagi pada Luke. Namun Luke hanya meminta satu hal, yaitu dia ingin keluarga Balor tetap menjadi keluarganya dan dia bisa kembali kapanpun itu. Balor memberitahu Luke jika dia sudah mengurus semua dokumen adopsi. Jadi mulai sekarang keluarga ini sudah mengadopsi Maha sebagai adik perempuan Luke. Setelah itu Balor memberitahu salah satu toko yang sebelumnya dia gunakan untuk menjual minuman keras. Tetapi waktu itu dia gagal total. Sehingga dia memaksa Luke untuk mengambil alih toko itu dan dia percaya kalau Luke bisa menghidupkan toko itu. Luke mau menerima toko itu karena Balor terus memaksanya. Beberapa saat setelahnya, Luke sedang makan bersama Tarte dan Maha. Mereka berdua telah menyiapkan makan malam yang lezat di meja itu. Ketika sedang makan, Luke memberitahu mereka tentang rencananya. Dia mengatakan jika dia telah diberi kendali sebuah toko, jadi dia perlu menggunakannya untuk melakukan misi pembunuhan seefisien mungkin. Luke menjelaskan bahwa tujuan pertama dari toko tersebut adalah untuk membuat uang sebanyak mungkin. Tujuan kedua adalah menjual sesuatu yang menarik bagi para bangsawan, sehingga mereka bisa lebih dekat dengan para target nantinya. Lalu Luke memberitahu mereka tentang rencananya untuk menjual kosmetik dan permen di tokonya itu. Namun Maha menyela dan dia bertanya tentang bagaimana mereka akan menyaingi produk lain yang sudah banyak dijual. Mereka mungkin akan kesulitan untuk membuat konsumen berpindah produk. Namun Luke sudah memikirkannya matang-matang. Dia sudah punya rencana untuk itu dan akan menunjukkan besok di depan Balor dan istrinya. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke rumah Balor untuk bertemu dengan keluarga Balor. Istri Balor tampaknya membenci Luke karena Luke saat ini dianggap anak haram suaminya. Wanita itu menutupi wajahnya karena suatu alasan yang tidak diketahui. Luke memberitahunya tentang rencananya tadi malam, tetapi Balor masih tidak terlalu yakin tentang bagaimana mereka akan menembus pasar kosmetik. Karena para bangsawan pasti juga akan memilih produk yang lebih terkenal dari milik mereka. Luke mengatakan pada Balor jika dia tidak akan bersaing dengan mereka, karena dia hanya berniat untuk membuat sesuatu yang akan melengkapi kosmetik yang dijual di perusahaan-perusahaan ini. Luke menyadari jika kosmetik akan membuat kulit Anda sangat kering ketika akan dihapus di penghujung malam.
Untuk itulah Luke ingin mengatasi masalah itu dan membantu orang melindungi kulit mereka. Ternyata Luke berniat menjual pelembab wajah yang belum ditemukan di dunia ini. Luke menjelaskan jika produk ini bisa menjaga kulit tetap lembab dan juga mencegah kosmetik merusak kulit. Istri Balor mengambil sedikit pelembab dan mengoleskan sedikit pelembab itu di tangannya. Dia hanya bisa terkejut dengan betapa halus kulit tangannya sekarang. Kemudian dia memutuskan untuk melepas masker wajahnya dan memperlihatkan wajahnya yang kurang cantik. Saat itu dia mengoleskan pelembab di wajahnya dan dia senang dengan kulitnya yang lembut sekarang. Luke memintanya untuk mencoba mengaplikasikan riasan di atas pelembab itu. Jadi kita melihat wanita itu senang ketika tahu betapa mudahnya mengaplikasikan riasan pada pelembab ini. Sebenarnya wanita ini masih tidak menyukai Luke. Namun dia tetap menyukai produk milik Luke ini. Istri Balor ingin membagikan produk ini dengan beberapa temannya dan meningkatkan jangkauan pemasaran. Balor bertanya tentang berapa banyak Luke bisa memproduksi pelembab itu. Luke berkata kalau dia hanya bisa memproduksi sekitar 200 botol seminggu. Luke juga tidak bisa mempekerjakan orang lebih banyak karena mungkin resepnya akan dicuri. Istri Balor juga setuju pendapat Luke dan meminta suaminya untuk tidak terburu-buru. Luke berkata pada Balor kalau dia baru bisa mulai memproduksinya secara massal di akhir bulan. Karena pelembab atau lotion ini membutuhkan bahan khusus yang hanya dapat diproduksi di wilayah Tua HD. Lagi pula mereka masih butuh banyak persiapan untuk memulai penjualan pelembab ini. Balor sadar kalau wilayah Tua HD sangat jauh dari kota Miltou. Namun dia tetap setuju untuk mengirimnya kembali untuk mendapatkan bahan yang Luke butuhkan. Saat ini Luke sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Luke memberitahu Tarte jika zat yang mereka butuhkan dapat diproduksi di mana saja. Sebenarnya zat yang dia gunakan adalah lecitin yang terbuat dari kedelai. Tetapi dia sengaja memberitahu kalau mereka hanya bisa memproduksinya di wilayah Tua HD. Dengan begitu dia punya jaminan untuk hidup di keluarga itu dan tidak akan dibuang. Selain itu perdagangan ini akan menghasilkan banyak uang yang masuk ke wilayah Tua HD. Lagi pula tidak ada orang bodoh yang mau menyusup ke wilayah keluarga pembunuh untuk mencuri resep. Sekarang sudah beberapa bulan sejak Luke memulai produksi. Saat ini dia telah berhasil mendirikan toko kosmetiknya di kota sebagai anak perusahaan Balor. Seperti yang diduga, produk lotion itu langsung menjadi primadona. Toko kosmetik itu dijaga oleh Maha dan teman-temannya dulu. Segerombolan wanita setiap hari datang untuk mencoba membeli pelembab sebanyak mungkin. Jadinya mau tidak mau Luke harus memberlakukan aturan 2 botol per pelanggan. Luke juga menjadikan Maha sebagai manajer toko dan dibantu oleh teman-temannya. Luke mengamati toko itu dan menyaksikan betapa mudahnya toko itu dijalankan. Luke membiarkan Maha mempekerjakan teman-temannya karena mereka telah bersama Maha sejak lama dan cukup dipercaya. Luke sadar jika wanita muda dan cantik yang merupakan suatu keharusan bagi sebuah toko kosmetik. Lalu dia bertanya pada Tarte tentang keamanan resep pelembab mereka. Tarte mengatakan jika banyak mata-mata musuh menyusup ke pabrik mereka hampir setiap hari. Mereka berusaha menyuap pekerja di sana. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan barang rahasia dari wilayah Tua HD. Luke meminta Tarte untuk menjaga resep itu karena dia tidak bisa mengambil risiko dengan membiarkan resep itu bocor ke dunia luar. Malam harinya ketika Luke mencoba tidur, dia sadar dengan seseorang yang telah menyusup ke rumahnya. Luke merasa kalau dia adalah mata-mata tingkat tinggi karena dia mampu menyembunyikan kehadirannya dengan baik. Akan masuk akal jika musuh mencoba menculiknya untuk mendapatkan resep rahasia pelembab. Luke ingin menunggu untuk mendapatkan informasi, tapi seketika Tarte membuka pintu dan menggunakan tombaknya untuk menusuk langit-langit tempat penyusup itu berada. Tarte memberitahu Luke untuk tidak perlu khawatir karena dia telah menerapkan beberapa neurotoksin pada ujung tombaknya. Jadi sekarang mata-mata itu bahkan tidak bisa mengangkat jarinya. Maha turun untuk melaporkan jika mata-mata telah berhasil ditangkap. Lalu mereka membawanya ke ruang bawah tanah. Mereka mulai menyiksanya untuk mendapatkan informasi apapun tentang siapa yang mengirimnya sebagai imbalan untuk hidupnya. Keesokan harinya Luke akan berangkat ke wilayah keluarga Vicone untuk bertemu dengan dia. Luke telah berjanji pada dia bahwa dia akan datang menemuinya setiap bulan. Para gadis memutuskan untuk pergi ke restoran yang bagus sementara Luke akan pergi dari kota itu. Lalu Luke menggunakan sihirnya untuk pergi ke wilayah keluarga Vicone. Lalu Luke masuk ke kamar dia lewat jendela kastil. Dia sangat bersemangat melihat Luke dan langsung menyambutnya untuk masuk. Saat itu dia memberikan setumpuk kertas raksasa di mana dia telah menulis banyak mantra baru. Ada satu mantra yang menarik perhatian Luke.
Dia memintanya untuk mencoba sihir-sihir itu. Dia menunjukkan sihirnya yang mampu membalikkan gravitasi pada objek apapun yang dipilihnya. Hal ini mengejutkan Luke karena ia berpikir kalau gravitasi adalah sesuatu yang hanya dia bisa lakukan. Setelah berbicara sebentar, Luke menyerahkan sekotak coklat yang baru saja dia buat. Dia tidak tahu apa itu coklat karena di dunia ini coklat belum ditemukan. Dia sedikit jijik karena makanan itu seperti tumpukan kotoran. Luke meminta dia untuk mencobanya sekali saja. Setelah benar-benar mencobanya, dia sangat menyukainya dan meminta Luke berjanji untuk membawakan oleh-oleh seperti itu lagi bulan depan. Setelah itu mereka menghabiskan banyak waktu untuk berlatih sihir dan bersenang-senang bersama. Sebelum Luke kembali ke kota, dia mengucapkan selamat tinggal dan berbisik pelan pada Luke saat keluar jendela. Luke berjanji kalau mereka akan segera bertemu lagi. Kini sudah 2 tahun sejak Luke datang ke kota Miltou. Jadi sekarang waktunya di sana akan segera berakhir. Lalu Tarte kembali dan menunjukkan banyak uang yang dia dapat dari membunuh banyak orang. Luke telah mengirimnya ke medan perang sehingga dia dapat belajar bagaimana menghadapi situasi yang membuatnya stres. Sehingga dia akan menjadi lebih baik dalam membuat keputusan yang cepat dan akurat. Ternyata Tarte sangat terampil dan sekarang dia menjadi terkenal di medan perang. Karena dia memiliki skill, kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Sekarang produk lotion mereka telah berjalan dengan baik dan menjadi salah satu produk kosmetik paling terkenal di seluruh kerajaan. Luke telah menerima undangan terus-menerus dari bangsawan. Mereka mengadakan pesta di rumah-rumah mewah. Dengan ini, Luke bisa mendekati banyak dari mereka dan membuatnya mudah untuk mengingat mereka semua. Saat ini Luke sudah menyelesaikan pelatihan terakhir dan sudah menjadi pedagang yang sangat sukses. Sekarang saatnya untuk kembali ke rumah. Malam itu Luke duduk bersama Maha dan mengatakan padanya bahwa dia akan meninggalkan seluruh proyek di sini padanya. Dia berharap Maha bisa memperluasnya lebih jauh lagi. Maha setuju dan berjanji bahwa dia akan mengurus semuanya di sini. Maha juga ingin memperluas perusahaan ini ke kota-kota terdekat. Tampaknya dia sudah menemukan sebuah toko untuk menjadi cabang mereka. Luke melihat peta dan sadar jika tempat itu adalah toko yang dulu milik ayah Maha yang dulunya juga seorang pedagang terkenal. Akan tetapi dia dikhianati dan dibunuh oleh rekannya sendiri. Sementara itu Maha melarikan diri ke kota Miltou dan mulai hidup sebagai yatim piatu. Maha sepertinya juga ingin membalas dendam pada orang-orang yang sudah menganiaya keluarganya. Dia akan merebut kembali perusahaan ayahnya. Luke melihat Maha dan mengatakan padanya kalau dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Maha sangat senang karena Luke mempercayainya. Jadi dia berjanji kalau dia akan menangani hal-hal yang ada di kota ini. Lalu semua teman-teman Maha memasuki ruangan dan berterima kasih pada Luke karena telah menerima mereka. Selain itu, Luke juga sudah menyelamatkan mereka dari kehidupan yang mengerikan bersama para penculik. Mereka memberikan Luke sebuah tas yang berisi teh herbal yang sangat istimewa dan langka. Luke menerima hadiah itu dan berterima kasih pada mereka semua dan mereka juga pamit untuk tidur. Keesokan paginya Maha membantu Luke untuk mengembalikan warna rambut Luke menjadi warna putih lagi. Maha merasa jika warna rambut Luke sangat indah dan dia akan kembali ke pesona aslinya sebagai keluarga pembunuh. Luke mengenakan pakaiannya dan dia masuk ke kereta untuk kembali ke rumah tua HD. Luke mengucapkan selamat tinggal pada Maha dan dia berangkat bersama Tarte untuk kembali ke rumah. Tarte nampaknya sedikit sedih karena dia sudah akrab dengan Maha. Melihat ekspresi Tarte ini, Luke berjanji untuk membiarkan Tarte melihat Maha kapanpun dia mau. Saat dalam perjalanan kembali, Luke merasakan beberapa mana dan meminta Pak Kusir untuk berhenti. Mereka keluar dari kereta mereka dan melihat sekelompok monster serigala mengelilingi kereta itu. Luke memberitahu Kusir untuk bersembunyi, tetapi sebelum Luke memulai pembantaian, Tarte meminta Luke untuk membiarkan dirinya menangani para serigala itu. Luke mengizinkannya karena ini bisa menjadi latihan yang tepat untuk Tarte. Ada 2 serigala yang maju lagi. Namun Tarte menembak mereka dengan sihir senapan yang diajarkan Luke. Lalu Tarte menggunakan penguatan fisiknya untuk melemparkan tombak dan membunuh serigala yang ingin kabur. Luke menghampiri Tarte dan memuji dia atas kecepatan dan penilaiannya yang luar biasa. Setelah itu mereka kembali ke dalam kereta dan Luke sadar kalau sekarang monster muncul di area yang tidak terlalu jauh dari populasi manusia. Artinya pahlawan sudah menjadi lebih kuat mulai dari sekarang. Beberapa saat berselang, mereka akhirnya sampai di lahan pertanian di wilayah Tua HD. Luke memutuskan untuk memberi penghormatan pada para penduduk setempat. Dia keluar dari kereta untuk berbicara dengan para petani. Para petani itu senang dengan keramahan tuan muda mereka.
Luke tidak lupa berterima kasih dan berjanji kalau dia akan melakukan segalanya untuk memastikan semua penduduknya sejahtera. Setelah itu mereka memberi Luke oleh-oleh sayuran segar seperti biasanya. Luke dengan ramah menerimanya semua hadiah itu dan pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, Luke keluar dari kereta dan langsung dipeluk oleh ibunya yang sangat khawatir dengan putranya itu. Dia seperti tidak mau melepaskan Luke. Sampai akhirnya Luke berkata kalau dia harus segera bertemu dengan ayah. Luke berjalan dan memasuki ruang kerja ayahnya. Dia melihat ayahnya duduk di belakang meja dan menulis beberapa surat. Tetapi begitu Luke memasuki ruangan itu, ayah berkata kalau dia bangga padanya atas kerja hebat yang dia lakukan di keluarga Balor. Lalu ayah menceritakan pada Luke kalau Balor pernah datang ke sini sebelumnya dan dia begitu memuji Luke yang sangat luar biasa. Dia bahkan meminta ayah untuk mempertimbangkan kembali agar Luke berhenti menjadi pembunuh dan membiarkan dia menjadi pedagang saja, karena Luke adalah sosok bakat alami yang sangat hebat. Luke menolak ide itu. Dia berkata dengan tegas kalau pedagang yang baik hanya untuk menjadikan dirinya sebagai pembunuh profesional. Dia tidak akan meninggalkan keluarga aslinya dan tetap menjadi anak haram keluarga Balor. Selain itu, Luke juga punya satu alasan lain lagi. Luke sudah jatuh cinta pada dia yang merupakan seorang bangsawan. Mereka tidak bisa menikah satu sama lain kecuali sampai Luke menjadi bangsawan juga. Ayahnya hanya bisa tertawa melihat perkataan Luke ini. Ayah sangat lega dan memberitahu Luke jika sekarang dia akan memberi misi putranya itu untuk pembunuhan Solo. Selama ini Luke hanya menemani ayahnya membunuh dan satu-satunya orang yang dia bunuh adalah narapidana waktu itu. Lalu ayah mengatakan pada Luke jika misinya adalah menyingkirkan seorang pria yang menjual senjata ke angkatan darat tetangga dengan imbalan narkoba. Ini bisa sangat berbahaya bagi kerajaan mereka. Luke paham dengan misi ini dan dia akan menyingkirkan pria itu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Malam itu Luke berjalan dengan Tarte dan menjelaskan misi padanya. Lalu dia menuliskan rinciannya di selembar kertas dan mengirimkannya dengan merpati ke tempat Maha. Luke menginstruksikan Maha untuk menemukan informasi sebanyak mungkin tentang target. Sepertinya Luke ingin tahu seperti apa keluarganya dan apa motifnya. Keesokan harinya, Luke bangun tidur dan ibunya terus mengganggunya tanpa alasan. Setelah sarapan, ibu Luke menunjukkan sekumpulan gambar beberapa gadis cantik untuk perjodohan. Dia mengatakan pada Luke bahwa dia dapat memilih salah satu dari mereka untuk dinikahi. Luke berkata kalau dia tidak akan melakukan apa yang namanya perjodohan. Luke hanya terpikir untuk menikahi dia dan ibunya hanya bisa tersenyum. Malam itu Luke dan Tarte bersiap-siap untuk mengeksekusi target. Mereka berlari di dalam hutan dan menuju ke tempat target yang bernama Asba. Esoknya mereka akhirnya sampai di kota dan Tarte sedikit takjub dengan luasnya kota ini. Mereka berjalan di kota di mana mereka melihat sekelompok tentara yang terluka dan berjejer di jalan. Mereka tergeletak dengan luka parah dan mengemis uang. Situasi mengerikan ini terjadi karena ulah Asba yang sudah menjual semua rencana militer ke kerajaan tetangga. Ketika mereka melewati gang, ada seorang gadis mendekati mereka dan menawarkan untuk menjual selai. Luke dan Tarte sadar tentang selai itu yang mengandung narkoba di dalamnya. Luke mencicipi selai itu dan dia yakin kalau ada narkoba di dalamnya. Dia memperingatkan gadis itu untuk segera berhenti dengan apa yang dia lakukan sekarang ini. Luke menghancurkan semua selai itu dan tiba-tiba sekelompok pria muncul dari belakang mereka. Para pria ini mencari masalah dan akhirnya Luke menghajar mereka semua dengan mudah. Lalu dia melihat gadis tadi sedang mengumpulkan selai-selai yang tumpah. Luke menginjak selai itu dan memintanya berhenti. Gadis itu menangis dan mengatakan sesuatu tentang ibunya. Sampai akhirnya Luke dan juga Tarte datang ke rumah gadis itu dan bertemu dengan ibunya yang kecanduan narkoba. Ibu gadis itu terus meminta obat pada putrinya dan menjadi gila karenanya. Luke menghentikan wanita itu dan mengunci lengannya agar tidak bisa bergerak. Gadis itu takut. Tetapi Tarte mengatakan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Luke menggunakan sedikit trik untuk membuat tubuh ibu gadis itu tidak kecanduan narkoba lagi. Gadis itu berlari ke arah ibunya sementara Luke dan Tarte langsung keluar dari sana. Ketika matahari mulai terbenam, Luke senang melihat sejumlah barang bagus yang dikirim Maha. Sementara itu, ibu Luke memintanya untuk mengambil beberapa kosmetik lagi untuknya. Luke hanya naik ke kamarnya dan menemukan surat yang Maha sembunyikan di dalam kotak. Maha memberitahu Luke jika semua persiapan telah selesai dan mereka dapat masuk rumah Asba mulai sekarang. Keesokan harinya Luke pergi bersama Maha sambil menyamar menjadi Ilik Balor. Di kereta itu Maha menggoda Luke dengan berpura-pura menjadi adik tirinya yang manja.
Dia bertingkah seperti adik tiri yang menggoda kakaknya seperti di anime NTR lainnya. Tapi bagaimanapun juga Luke adalah seorang yang tegas dengan apa yang dia inginkan. Luke mengatakan jika dia akan setia pada cintanya yaitu dia, Luke tidak akan pernah memikirkan gadis lain selain dia. Mereka akhirnya sampai di rumah Asba dan disambut oleh istrinya yang tampaknya sangat bersemangat untuk melihat mereka berdua. Mereka membuat kedok tentang bagaimana mereka ingin istri Asba mencoba produk terbaru mereka lebih dulu. Istri Asba ini punya koneksi dengan para bangsawan lain seperti halnya influencer terkenal. Ia pun mengundang mereka masuk sebelum mulai mencoba produk baru mereka. Wanita itu mencoba produk baru dan Luke menanyakan tentang bisnis keluarganya. Wanita itu mengatakan jika beberapa tahun yang lalu mereka cukup miskin dan hanya bangsawan dalam nama. Tetapi baru-baru ini bisnis keluarganya sudah mulai berkembang pesat. Sekarang mereka mampu membeli semua barang mewah seperti para bangsawan lainnya. Sebelum dia bisa berbicara lebih banyak, Asba memasuki ruangan dan sangat senang melihat istrinya. Dia berjalan ke arahnya dan mulai bermesraan dengannya. Dia senang karena mereka datang jauh-jauh ke sini padahal dia tahu kalau keluarga Balor sangat sibuk. Tampaknya dia benar-benar senang melihat istrinya bahagia. Asba mengancam Luke untuk tidak mencoba merayu istrinya. Jika tidak dia akan merayu ibu Luke dan membuat pertukaran yang adil. Setelah itu Asba memberitahu Luke dan Maha untuk menginap malam ini. Karena mereka akan memiliki sebuah pesta dan akan menjadi pemandangan yang menyenangkan. Mereka berdua setuju karena mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang tempat ini. Malam harinya, tempat itu dipenuhi dengan wanita bangsawan yang tidak bisa mendapatkan cukup produk Luke. Setelah pesta selesai, semua bangsawan sudah pergi dan Luke kembali ke tebing yang curam untuk mengawasi rumah Asba. Luke menggunakan mantranya untuk menciptakan sebuah sniper. Sebelumnya istri Asba memberitahu Luke tentang kebiasaan suaminya yang suka berjalan ke balkon untuk melihat bulan setiap malam. Tarte berjaga sementara Luke menunggu pria itu keluar. Untungnya Asba kembali ke balkon dengan segelas anggur di tangannya. Luke seketika membidik dan menembak pria itu tepat di kepalanya hingga dia mati saat itu juga. Sebelum menyimpan senjatanya, dia memberitahu Tarte untuk menjauh dari sana sebelum terdeteksi. Luke melihat istri Asba yang berlari ke balkon dan memeluk tubuh Asba sambil menangis. Karena mereka benar-benar saling mencintainya. Hal ini membuat Luke sadar kalau dia bukan lagi alat pembunuh tanpa emosi. Dia benar-benar bisa merasakan rasa sakit yang mungkin dialami istri Asba. Akan tetapi Luke tidak menyesali pembunuhan ini, karena Asba pantas mati setelah mengkhianati kerajaannya sendiri. Beberapa hari setelah itu, kita melihat Luke dan Tarte yang menaiki kapal menuju daratan. Sepertinya mereka baru saja menyelesaikan latihan di pulau tak berpenghuni. Sesampainya di daratan, mereka disambut oleh Maha yang menunggu mereka berdua di sana. Luke memuji Maha yang ternyata menemukan pulau itu yang sangat baik digunakan untuk latihan membunuh. Namun sepertinya Maha juga menggunakan jaringan informasi dari perusahaan dagang Balor. Setelah itu Maha memberikan data tentang harta suci yang ditanyakan Luke sebelumnya. Harta suci itu adalah senjata yang sudah ada sejak zaman kuno dan tidak bisa dihancurkan. Senjata kali ini adalah tombak yang dimiliki oleh setanta Magnus dan pria yang paling mungkin menjadi pahlawan. Lalu Maha menceritakan tentang perang saudara yang terjadi di kerajaan Suegel dan keluarga Vicone juga ikut berperang. Selain itu pasukan pemberontak punya orang yang merepotkan dan orang itu adalah setanta Magnus. Setelah mendengar ini Luke langsung pergi ke tempat dia untuk menemuinya. Dia sangat senang bertemu dengan Luke dan menyambutnya di dalam kamarnya. Luke meminta maaf karena dia tidak membawa oleh-oleh sekarang ini. Lalu dia bertanya apakah dia baik-baik saja karena perang ini. Namun dia tersenyum dan mengatakan kalau lokasi perang sangat jauh dari rumahnya sekarang. Dia meminta Luke untuk tidak perlu mengkhawatirkannya karena keluarga Vicone adalah ahli sihir. Luke mengatakan jika di pasukan pemberontak ada pemilik senjata suci dan manusia tidak akan menang jika dia adalah pahlawan. Luke berjanji untuk membawa keluarga Vicone ke tempat aman dengan segala koneksinya. Namun dia berkata akan marah jika Luke melanjutkannya, karena dia punya tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Saat itu dia mengalihkan pembicaraan dan mengajak Luke untuk jalan-jalan di luar saja. Dia sangat memaksa Luke untuk memilihkan baju untuknya dan mereka pun jalan-jalan di kota dengan sedikit penyamaran. Dia merasa lapar sekarang dan Luke memikirkan tentang menu makanan yang bisa mereka dapatkan. Sepertinya Luke sudah mencari tahu banyak hal sewaktu datang ke rumah dia sebulan sekali. Luke merasakan adanya prajurit berpengalaman di kota itu. Namun dia mengatakan kalau wajib militer di kota ini yang membuat mereka punya banyak prajurit.
Saat itu dia berlari ke arah suatu tempat dan mengajak Luke pergi ke sana. Di tempat itu dia meminta Luke untuk mendapatkan boneka yang dia anggap lucu. Namun dia meminta Luke untuk tidak menggunakan sihir karena toko itu akan rugi nantinya. Akhirnya Luke mengajari dia dari belakang dan dia yang akan menembak dengan panah itu. Namun sepertinya dia gagal di percobaan pertama dan sampai akhirnya dia bisa mengenainya di percobaan ketiga. Dia sangat senang akhirnya bisa mendapatkan boneka yang lucu itu sebagai hadiah. Lalu dia mau makan makanan yang disebut lasagna untuk makan siang. Sekitar 20 tahun sebelumnya, Dewi memanggil guru terbaik di dunia untuk mengajari pahlawan. Semua yang dia lakukan adalah untuk menghentikan pahlawan menghancurkan dunia karena kekuatan overpower-nya. Kita kembali ke tempat Luke yang sedang makan siang bersama di kafe terdekat. Dia merasa kalau Luke bisa membuat yang lebih enak dari ini. Namun Luke merasa lebih enak jika makan bersama dia. Makanan apapun akan terasa enak. Saat berjalan lagi di kota, mereka melihat seorang anak yang duduk termenung di dekat tangga. Dia menghampiri anak itu dan sepertinya anak itu tersesat. Jadinya Luke menggunakan boneka untuk mengajak berbicara anak itu dan ternyata namanya adalah Rico. Anak itu tersenyum dan mereka akan mencari ibu anak itu yang seharusnya juga mencari anak itu juga. Dia menggunakan sihir untuk mendeteksi suara ibu Rico dan dia dengan mudah menemukannya. Sampai akhirnya Rico bertemu dengan ibunya dan mereka mengucapkan selamat tinggal pada Luke dan juga dia. Dia memuji Luke yang baik. Namun Luke hanya berpikir kalau harinya bersama dia akan buruk jika membiarkan anak itu. Lalu dia mengajak Luke untuk datang ke pemandian air panas. Luke baru sadar kalau di dunia ini melihat lawan jenis tak berpakaian adalah hal yang wajar. Namun meskipun Luke tidak memiliki emosi di masa lalu, dia tetaplah laki-laki. Namun dia mengajaknya untuk segera masuk ke pemandian air panas bersama. Mereka bermain air bersama dan Luke bisa membiasakan diri dan melihat tubuh dia. Dia mengatakan kalau dia suka dengan keluarga Vicone dan wilayah ini dan dia ingin tinggal di sana sampai akhir. Dia berkata kalau ayahnya sangat hebat dan meskipun dia kalah, ayah dia akan tetap kembali hidup-hidup. Dia dan Luke berpegangan tangan di dalam air karena Luke masih khawatir tentangnya. Luke dan dia bertatapan di dalam air sambil berpelukan untuk menikmati momen itu. Ketika sore tiba dia berterima kasih pada Luke karena sudah memberinya hari yang sangat luar biasa. Dia berjanji akan menghubungi Luke jika situasi sudah dingin dan dia akan bertemu dengan Luke lagi. Setelah itu Luke berjalan pergi dan Luke berjanji akan membuatkan lasagna yang enak untuk dia. Setelah Luke benar pergi, para prajurit yang sejak tadi menyamar langsung tunduk di hadapan dia yang sudah membulatkan tekadnya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Luke karena dia tahu takdir yang akan menantinya sekarang ini. Beberapa hari selanjutnya, Luke melihat pria berbaring di lantai rumahnya dan sedang terluka parah. Ayah dan ibu Luke mencoba menyembuhkan pria itu. Luke mendekat dan bertanya pada ayahnya apakah semuanya baik-baik saja sekarang. Ayah mengatakan jika situasi sekarang sangat mengerikan. Luke tidak mengerti tentang apa yang terjadi dan meminta ayahnya untuk memberitahu. Ayah mengatakan jika mereka telah menerima misi pembunuhan. Luke bertanya siapa yang harus mereka bunuh. Ayah berkata dengan serius jika mereka harus membunuh dia Vicone. Luke kaget dan tidak paham kenapa mereka harus membunuh dia. Lalu Luke bertanya tentang siapa yang memerintahkan pembunuhan itu. Ayah mengatakan jika klien yang memberikan misi itu adalah ayah dia sendiri. Hal ini benar-benar mengejutkan dan membuat Luke tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi anaknya itu, ayah berkata pada Luke jika dia boleh menolak misi itu. Luke bertanya pada ayahnya lagi, kenapa mereka mau mencampuri urusan negara lain? Padahal tujuan Tuhan hanyalah membunuh di kerajaan sendiri. Jika mereka benar-benar mau ikut campur, maka akan menciptakan hubungan internasional yang buruk dengan negara tetangga. Ayah menjelaskan pada Luke jika kerajaan tetangga sedang mengalami konflik perang saudara. Saat itu keluarga Vicone berjuang bersama anggota keluarga kerajaan dan mereka kalah. Sebenarnya masalah seperti itu bisa diselesaikan dengan mengganti rugi kerugian perang. Namun tampaknya setelah memberikan sebagian harta dan wilayah keluarga Vicone, masalah itu belum berakhir. Ayah sadar jika para bangsawan yang serakah akan sangat menginginkan bakat alami seperti dia. Itulah mengapa mereka menginginkan kepala keluarga Vicone untuk menyerahkan putrinya. Dia sadar dengan keadaannya sekarang ini dan dia memutuskan untuk menyetujui permintaan para bangsawan.
karena dia tidak ingin melihat pertumpahan darah di wilayahnya. Akan tetapi masalahnya, para penduduk dan prajurit keluarga Vicone menolak untuk menyerahkan nona mereka. Jadi sekarang mereka memblokade rumah Vicone untuk melindungi dia dari bangsawan. Sekarang tempat itu sudah menjadi medan perang karena keluarga Vicone dianggap sebagai pemicu perang pecah lagi. Untuk itulah ayah dia memutuskan untuk membunuh putrinya sendiri untuk mengakhiri perang. Namun ini hanyalah penyamaran, karena satu-satunya cara untuk membuat dia kabur dan menghentikan perang adalah kematian palsu. Kalaupun Luke menolak misi ini, ayah akan tetap maju karena dia berhutang pada keluarga Vicone. Luke berkata pada ayahnya kalau dia akan menerima pekerjaan itu dan segera bersiap untuk pergi ke sana. Sebelum putranya berangkat, ayah memberitahu Luke jika ibu Luke adalah bibi dia. Artinya Luke dan dia adalah sepupu. Karena rambut perak Luke juga karakteristik dari keluarga Vicone, namun ini bukan masalah besar bagi Luke. Karena yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan dia lebih dulu. Ketika Luke akan pergi, Tarte berlari ke arahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi bersamanya. Tetapi Luke menolak karena jarak tempat ini dengan kerajaan tetangga sangatlah jauh. Lagi pula Tarte juga tidak akan punya cukup mana untuk sampai di kerajaan tetangga. Namun Tarte mengatakan jika Luke harus menyimpan mana miliknya sebelum mulai bertarung di wilayah musuh. Tarte memohon pada Luke untuk membiarkannya membantu sampai tengah jalan saja. Tarte ingin membawa Luke dengan kecepatan penuh. Luke akhirnya setuju dan Tarte mulai membentuk perisai dan membawa Luke melesat ke depan. Ternyata ide Tarte ini cukup efektif karena Luke tidak perlu menggunakan energi yang sia-sia. Setelah berlari selama sehari, Luke sadar jika Tarte sudah mencapai batasnya, tetapi dia berpura-pura baik-baik saja. Tarte terus memaksakan dirinya untuk terus membantu Luke sampai dia benar-benar kehabisan mana. Akan tetapi perisai angin itu hancur dan Tarte sudah kehabisan energi. Luke segera melompat dan menangkap Tarte yang terhempas setelah sihirnya habis. Luke memastikan Tarte yang sepertinya baik-baik saja. Luke berterima kasih padanya karena Tarte sudah membantunya sejauh ini. Luke berlari menjauh dari sana dan bergerak menuju tempat dia. Melihat Luke pergi, Tarte menangis kencang karena dia tahu kalau dia tidak akan bisa mendapatkan cinta Luke yang sangat mencintai dia. Di sisi lain ayah dan ibu Luke melihat putranya pergi menyelamatkan dia, membuat mereka teringat masa lalu. Namun ayah tahu kalau Luke itu kuat dan bahkan lebih kuat dari dirinya. Sementara itu kita melihat situasi Dewi 14 tahun yang lalu. Saat itu dia sedang mengamati perkembangan para reinkarnator yang dikirim untuk menghentikan kehancuran dunia. Hingga akhirnya dia menemukan jiwa yang cocok untuk menghentikan amukan pahlawan dan dia sedang menunggu kematiannya. Orang yang dia maksud adalah Rosatsusa yang merupakan pembunuh terbaik di dunia. Dia dibesarkan oleh organisasi jahat sebagai pembunuh sejak lahir. Mereka mengajarinya untuk bersikap dingin dan tidak memiliki perasaan terhadap siapapun. Sewaktu dia menjalani misi terakhir sebelum terpanggil, dia sedang dalam misi bersama rekan wanitanya mengawasi para anggota mafia. Lalu Ro mulai membidik dengan senapan dan menembaki mereka satu demi satu tanpa ampun. Gadis itu bertindak sebagai pengintai dan memberitahunya lokasi anggota mafia. Sementara di pihak lain, mafia kehilangan satu demi satu anggotanya dan membuat mereka panik. Saat mereka mencoba bersembunyi di balik mobil, gadis itu memberitahu Ro tentang posisi musuh. Ro mulai menebak di mana musuh berada dan pelurunya bisa menembus mobil. Namun Ro tiba-tiba berdiri dan mengatakan jika misi mereka sudah berakhir. Gadis itu tampak sangat bingung dan mengatakan jika masih banyak musuh yang tersisa dan mereka punya kesempatan untuk melenyapkan semua musuh. Ro mengatakan jika mereka ini bukan pembela keadilan, tetapi mereka hanyalah alat organisasi. Misi dari organisasi hanya meminta mereka untuk membunuh 6 orang, jadi dia tidak akan melakukan lebih dari itu. Rekan gadisnya tampak masih belum terima, tapi Ro memintanya untuk tidak melanggar perintah. Karena mungkin tujuan misi kali ini hanyalah untuk mengganti struktur mafia dan mengganti pemimpinnya. Seketika Ro menyadari ada drone yang mengawasi mereka, Ro segera masuk ke mobil dan akan melarikan diri bersama rekannya. Ro meminta gadis itu untuk menyiapkan senjata dan mengikat pelatuknya dengan kawat. Di saat yang sama ada pasukan perbatasan yang mengejar mereka. Lalu kita melihat pasukan perbatasan menembaki mobil itu hingga meledak. Namun ledakan itu juga sudah disiapkan Ro dengan menumpahkan bensin. Sementara itu Ro dan rekannya saat ini sedang bersembunyi sampai pasukan perbatasan kembali. Ro memutuskan untuk menunggu sampai fajar. Ro mengatakan jika drone memiliki kamera inframerah dan tubuh mereka akan mudah terlihat karenanya. Untuk sekarang Ro meminta rekannya itu untuk beristirahat dan menunggu pagi. Saat itu mereka sedikit berbincang dan sepertinya Ro akan pensiun setelah misi ini. Dia sudah dilatih menjadi pembunuh sejak lahir.
Akan tetapi dia tetap tidak bisa mengatasi usia. Jadinya dia akan pensiun dan melatih pembunuh baru di Jepang. Lagi pula misi ini juga salah satu alasan kenapa dia melatih pemula. Gadis itu tidak terima dan mengatakan jika dia bukanlah pemula, karena dia juga sudah menerima pelatihan dari organisasi dan lulus sebagai yang terbaik. Namun di mata Ro, gadis itu tetaplah pemula. Dia menodongkan pistol ke kepala gadis itu dan bertanya, "Jika aku akan membunuhmu, apa yang akan kau lakukan?" Gadis itu hanya diam menatap pistol di kepalanya. Ro mengatakan jika semua ini terjadi karena gadis itu mempercayainya. Apakah dia benar-benar percaya dengan cerita Ro yang akan pensiun dan melatih pembunuh baru? Apakah dia tidak curiga sedikit pun? Itulah yang Ro katakan dan membuat paham pemula itu. Intinya pembunuh profesional tidak akan mempercayai siapapun. Lalu Ro dengan santainya mengembalikan pistol itu yang ternyata dia ambil dari saku gadis itu. Lalu gadis itu gantian menodongkan pistol ke arah Ro dan berkata kalau dia akan benar-benar menembak. Dia juga bertanya apakah Ro percaya kalau dia tidak akan menembak. Ro hanya mengatakan jika dia bukan tidak akan menembak, tetapi dia tidak bisa menembak. Ternyata Ro sudah mengambil semuanya peluru di pistol itu karena dia adalah seorang pro. Jadi dia tidak sebodoh itu untuk mengembalikan pistol berisi peluru pada gadis yang baru saja dia ancam. Keesokan paginya mereka kembali ke rumah yang menjadi persembunyian mereka. Lalu dia menghubungi organisasinya yang memberinya selamat karena telah menyelesaikan misi terakhirnya. Pihak organisasi meminta Ro untuk membawa partnernya kembali ke organisasi dan mereka juga sudah menyiapkan semua yang dia butuhkan. Mulai sekarang mereka punya identitas baru, yaitu Mia dan Allen. Lalu Ro memeriksa laci dan melihat 2 paspor palsu dan 2 tiket ke Jepang. Mereka tiba di bandara dan naik pesawat menuju Jepang. Ro tampak santai dan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupannya menjadi seorang pembunuh. Namun tiba-tiba pesawat yang dia naiki mengalami guncangan hebat. Lalu ada seseorang memeriksa teleponnya dan menemukan berita bahwa pesawat mereka telah dibajak. Meskipun di berita disebutkan pembajakan, namun Ro sadar jika organisasi berniat untuk membuang alat mereka yang sudah tidak berguna. Ro sebenarnya tidak menyangka kalau organisasi mau mengorbankan ratusan penumpang pesawat dengan membunuhnya. Lalu Ro masuk ke ruang kemudi pesawat yang ternyata pilotnya sudah mati. Ro sadar kalau suatu hari dia akan dibunuh seseorang karena dia sudah mengakhiri hidup banyak orang selama menjadi profesional. Hingga pada akhirnya Ro mati dan dikirim Dewi ke dunia lain sebagai seorang anak bernama Luke dan diberi misi untuk membunuh pahlawan. Sekarang kita kembali ke masa kini di mana Luke yang akhirnya sampai wilayah keluarga Vicone. Luke melihat rumah dia yang benar-benar dikelilingi oleh pasukan musuh. Dia menghitung pasukan musuh menjadi sekitar 1.500 orang. Sedangkan di pihak dia hampir tidak memiliki 200 pasukan. Luke lega karena musuh belum menyerbu kastil dengan pasukan mereka. Namun semuanya baik-baik saja sekarang, karena Luke telah tiba di sana. Luke mencari tempat yang aman untuk mengeluarkan sniper sihirnya. Luke mulai mencari pengguna sihir di antara para prajurit musuh. Setelah menemukan lokasi mereka, Luke mulai menembaki mereka satu persatu. Para pasukan musuh kebingungan dengan serangan ini dan mereka mulai berteriak satu sama lain. Pasukan musuh berusaha membuat pertahanan untuk menghadang serangan Luke. Bahkan mereka juga bisa menembakkan panah ke tempat persembunyian Luke. Luke berhasil menghindar dan mencari posisi lain lagi. Luke menyadari bahwa dia pasti telah memberikan perlindungan kepada pasukannya selama ini. Itulah alasan mengapa mereka belum dikalahkan sampai sekarang. Luke menggunakan sihir anginnya untuk mengacaukan perang. Pasukan musuh ketakutan dan terjadilah kekacauan karena kemunculan penyihir baru. Setelah itu Luke menggunakan panahnya dan menempelkan batu-batu far yang dia ciptakan. Lalu dia menembakkannya ke musuh dan terjadilah ledakan besar seperti granat. Semua pasukan musuh berlarian tanpa formasi dan mencoba menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Sementara itu pasukan Vicone menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menyerang balik. Jadi mereka membuka gerbang dan memulai serangan. Luke memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusul dan diam-diam pergi menuju kamar dia ditahan. Luke membuka pintu dengan sihirnya dan membuat dia serta ayahnya terkejut seketika. Melihat Luke ada di depannya, dia langsung berlari ke arahnya dan memeluknya dengan hangat. Dia senang melihat pangerannya yang datang untuk menyelamatkannya. Luke menyapa ayah dia dan mengatakan jika ia mau memenuhi misi yang diberikan. Ayah dia tahu kalau Luke jatuh cinta pada putrinya. Jadi ia pun memberikan restu dan meminta Luke untuk membawa putrinya pergi dengan aman. Luke bertanya tentang apa rencananya. Ayah dia ingin tetap tinggal dan menutupi pelarian mereka sambil mengamuk dan menarik perhatian musuh sebanyak mungkin. Begitu Luke dan dia berhasil lolos, maka ayah dia juga akan melarikan diri dari sana juga. Luke setuju dengan rencana itu dan berniat untuk membakar ruangan itu agar terlihat seperti dia telah mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi.
Sebelumnya Luke sudah membawa mayat prajurit di medan perang untuk mengganti dia di sini. Lalu Luke meminta dia untuk pintu jendela dan berteriak sekeras-kerasnya bahwa dia tidak tahan lagi dengan perang ini. Jadinya dia akan berteriak kalau dia akan mengakhiri hidupnya sendiri sehingga perang ini akan berhenti. Mereka akan memulai rencananya. Dia berjalan menuju jendela dan membukanya. Tetapi tepat ketika dia hendak berteriak, Luke merasakan sensasi yang aneh dan dia menjadi sangat gelisah. Dia mengingat perasaan ini sama seperti ketika sedang dikejar oleh drone dan mati di pesawat itu. Luke menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dan ia pun langsung keluar dari jendela. Sampai akhirnya Luke melihat tombak terbang ke arah mereka dan Luke dengan cepat menyelamatkan dia sambil melemparkan batu far. Namun sepertinya tombak itu tidak hancur meskipun terkena ledakan mana. Untungnya saat itu dia dan ayahnya baik-baik saja. Tombak itu dengan cepat terbang kembali ke arah penggunanya dan Luke menggunakan penglihatannya untuk melihat seorang pria kekar di seberang medan perang. Dia memegang tombak dengan senyum di wajahnya. Luke merasakan rasa takut karena dia melihat bahwa pria itu dipenuhi dengan mana dalam jumlah yang melimpah. Sehingga tanpa membuang waktu sedetik pun dia memanggil meriam raksasa dan menembakkannya ke arah pria itu. Lalu terjadilah ledakan besar dan pria itu masih baik-baik saja dan hanya ada luka kecil di tubuhnya. Luke meminta dia dan ayahnya untuk melarikan diri. Luke sendiri yang akan mengurus orang itu untuk sementara waktu. Namun seketika terdengar teriakan pria itu yang baru sekali ini merasakan rasa sakit, dia memperkenalkan dirinya sebagai Magnus. Luke berpikir kalau Magnus adalah pahlawan yang tidak boleh dia bunuh. Namun jika dia diam saja sekarang maka dia akan mati dan semuanya akan berakhir. Sampai akhirnya Luke menyetujui tawaran Magnus untuk berduel. Saat ini Luke sudah mempersiapkan senjata ledakan dari dunia sebelumnya. Namanya ada tombak surgawi yang dikatakan setara dengan nuklir. Luke menamai senjata ini sebagai Gungnir di dunia lain. Luke menciptakan tungsten besar yang dia lemparkan ke langit jauh di orbit. Luke dan Magnus berhadapan. Mereka membuat perjanjian. Magnus berkata kalau dia menang maka dia akan membawa putri keluarga Vicone. Lalu Luke meminta mereka untuk mundur jika dia menang dalam pertarungan ini. Luke masih mengulur waktu sampai tungsten turun dari orbit. Luke melempar koin dan meminta Magnus untuk memulai pertarungan saat koin itu jatuh. Tapi ketika koin itu sampai di tanah, Magnus tidak punya waktu untuk melakukan apapun karena tungsten Luke sudah jatuh dan melenyapkan dia tanpa sisa. Efek ledakan mantra Gungnir sangat besar dan membuat Luke sendiri juga terhempas ke reruntuhan bangunan. Luke mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dan dia menangis bahagia melihat Luke selamat. Lalu Luke tidak melewatkan momen romantis itu. Ia pun langsung mencium dia untuk memberitahukan cintanya pada dia. Beberapa saat setelahnya mereka berdua kembali ke wilayah Tua HD dan melihat ibu Luke yang sangat lega melihat putranya kembali dengan selamat. Setelah berbulan-bulan berlalu, dia sudah tinggal di keluarga itu. Sekarang mereka sudah mengadopsi dia yang artinya dia akan menjadi adik angkat Luke. Kemudian ayah Luke memberitahu masalah utamanya. Ayah mengatakan jika pahlawan sudah muncul di kerajaan dan akan segera bertarung dengan Raja Iblis. Luke diminta untuk waspada dengan informasi ini dan memintanya untuk berhati-hati. Luke baru sadar jika Magnus bukanlah pahlawan yang dimaksud. Lalu kita beralih ke istana kerajaan dan melihat pahlawan Evonar Hyanon. Anime ini pun tamat dan terima kasih sudah menonton.